Halo Bapak dan Ibu penilik, salah satu kriteria jabatan fungsional adalah pelaksanaan tugasnya bersifat mandiri dan kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai-nilai butir kegiatan dalam bentuk angka kredit. Jumlah akumulasi nilai angka kredit jabatan fungsional penilik merupakan hasil kerja penilik dalam melaksanakan butir-butir kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PNFI. Diharapkan dengan terpenuhinya nilai angka kredit ini dapat menjadi motivasi penilik dalam meningkatkan kinerjanya. Namun pada kenyataannya masih banyak penilik yang belum memahami dengan maksimal tata cara pengusulan penetapan angka kredit serta memasukkan nilai dalam format daftar usulan penetapan angka kredit. Nah, dalam video tutorial kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana tata cara pengajuan dan memasukkan nilai angka kredit dari surat pernyataan ke dalam format DUPAK untuk jabatan fungsional penilik. Bapak dan Ibu penilik, sebelum memindahkan nilai angka kredit ke format DUPAK, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kita perlu menyiapkan format DUPAK sesuai dengan jenjang jabatan, yaitu penilik ahli pertama, penilik ahli muda, penilik ahli madya, dan atau penilik ahli utama. Kemudian kita siapkan juga dokumen PAK yang lama, serta surat pernyataan kegiatan atau tugas yang akan diajukan nilai angka kreditnya. Setelah itu, Bapak dan Ibu penilik dapat mulai mengisi kolom-kolom dalam format DUPAK yang baru. Isi data pokok Bapak dan Ibu sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, meliputi 1. Instansi tempat bertugas. 2. Masa penilaian, tanggal, bulan, dan tahun berkas bukti fisik yang akan dinilai mulai dari kegiatan pertama sampai dengan kegiatan terakhir. 3. Nama, NIP, nomor seri karpet, tempat dan tanggal lahir, serta jenis kelamin, diisi sesuai dokumen SK pengangkatan pertama atau SK kenaikan pangkat terakhir atau PAK kenaikan pangkat terakhir. 4. Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya meliputi kualifikasi pendidikan yang telah diberikan angka kredit. Contoh S1, D4 Teknologi Pendidikan. 5. Pangkat golongan TMT diisi sesuai dengan SK pengangkatan pertama atau SK kenaikan pangkat terakhir. 6. Masa kerja golongan bagi penilik pertama mengacu pada SK pengangkatan pertama atau SK kenaikan pangkat terakhir. Bagi penilik baru dihitung dari TMT SK pengangkatan pertama atau SK kenaikan pangkat terakhir sampai dengan bulan periode penilaian. 7. Unit kerja. Kedudukan tempat bertugas yang terakhir. Setelah melengkapi data pokok, isi kolom lama dari PAK terakhir yang dimiliki. Permisi Pak, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ada apa Ibu? Sepertinya ada yang penting. Begini Pak, saya kan penilik yang baru dilantik. Saya belum punya PAK baru. Bagaimana cara mengajukan DUPAK yang terbaru ya Pak ya? Oh, masalah itu Ibu. Jadi bagi penilik baru yang belum memiliki PAK, nanti pengisiannya angka kredit dalam DUPAK, angka kreditnya itu diambil dari angka kredit yang ada di dalam SK Ibu. Bagaimana caranya ya Pak ya? Oh, caranya begini Ibu. Bagi penilik yang belum memiliki PAK karena pengangkatan penilik baru, maka kolom lama diisi nilai angka kredit yang ada di SK pengangkatan penilik masing-masing. Ada poin-poin penting pada PAK yang diterima harus dilihat, yaitu A. Masa penilaian, B. Data pribadi, C.
masa kerja lama dan masa kerja baru. D. Jumlah angka kredit setiap unsur. E. Jumlah angka kredit akumulasi. Artinya, jumlah angka kredit horizontal dan vertikal harus sama. F. Jabatan, pangkat, dan golongan. Dan G. TMT. Jika sudah, lanjutkan dengan mengisi nilai di kolom baru atau nilai usulan angka kredit. Nilai usulan diambil dari surat pernyataan kegiatan atau tugas yang telah Bapak Ibu penilik laksanakan, yaitu dari format 2 sampai dengan format 5. Misalnya, diklat atau pendidikan, pengendalian mutu, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang lainnya. Nilai angka kredit yang sudah tertulis di surat pernyataan sebagai usulan itulah yang dipindahkan ke dalam format dupak. Nah, Bapak Ibu penilik, itu tadi tahapan untuk mengusulkan angka kredit serta bagaimana memindah dan memasukkan nilai angka kredit dari surat pernyataan ke dalam format dupak. Dengan memahami langkah-langkah di atas, diharapkan Bapak Ibu penilik dapat mengajukan dupak sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga akan mempermudah bagi tim penilai untuk menilai dupak yang Bapak Ibu ajukan. Semangat melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak untuk pendidikan nonformal dan informal yang lebih berkualitas. Penilik keren, sampai jumpa.